Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1649. Gaya kematian, bentuk ketiga, tiga cakar naga. Asteris desir, desir, desir. Asteris. Segera, tiga monster lagi inti mereka dipotong setengah oleh sabit Rowan. Krikei setuju dengan Rowan, mengatakan, itu benar. Namun, untuk memastikan kita bisa membunuh mereka, kita harus menggunakan beberapa skill yang kuat. Tekanan lonjakan cairan. Air di sekitar tiga monster lagi tiba-tiba menjadi sekeras logam sebelum mereka menembus monster dari titik buta mereka. Inti mereka langsung dihancurkan sebelum mereka bahkan bisa melancarkan serangan. Rowan, saya memegang beberapa Divine Stone di tangan saya untuk memulihkan Divine Energy saat saya menyerang, kata Lita. Kristal bumi. Kristal elemen bumi tumbuh di tubuh monster sebelum meledak, menghancurkan tubuh monster. Itu hanya mungkin untuk menggunakan metode ini karena monster tidak berusaha untuk melindungi diri mereka sendiri. Kemudian lagi, Lita memiliki afinitas elemen tanah, jadi dia tidak bersenang-senang. Lagi pula, sulit untuk mengumpulkan elemen tanah di tempat ini. Untungnya, dia bisa menebusnya dengan kekuatan spasialnya, menghemat energi surgawi sebanyak mungkin. Dia melanjutkan, posisi Anda sebagai inti dari formasi pertempuran pasti membantu kami untuk tidak menyia-nyiakan energi surgawi tambahan. Namun, ini tidak cukup. Paling-paling kita bisa bertahan selama 2 atau 3 hari seperti ini. Free, yang dalam wujud aslinya sebagai tarantula hitam bermata perak, setuju dengan Lita. Dia benar, mungkin kita perlu mengambil pendekatan yang lebih konservatif. Selain itu, ini baru permulaan. Jumlah monster yang dilahirkan pasti akan meningkat semakin dekat kita dengan tanda 1 minggu. Petik 2. Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak perlu. Sumber energi surgawi kita harus mulai bekerja kapan saja sekarang. Kembali ke sisi Ryan, Erla bingung, bertanya kepadanya, sumber energi surgawi. Di mana itu? Di tempat lain di alam dimensi laut dalam, Celis melihat kelompoknya karena mereka sepertinya kehabisan energi surgawi. Mereka masih bisa bertahan 1 atau 2 hari, tetapi dia memutuskan bahwa lebih baik aman. Yah, kurasa sudah waktunya. Celis kemudian kembali ke bentuk cedar menelan dunia sebelum dia mengambil ratusan batu surgawi peringkat 2 dari cincin spasialnya. Bukan hanya 1 atau 2 seperti yang digunakan Lita dan yang lainnya di kelompok Ryan dan Rowan. Dia akan menggunakan ratusan sekaligus. Kentucky, yang telah melawan monster dalam kelompok yang sama dengan Celis, tidak bisa menahan tawa begitu dia melihat itu. Hahaha, ini tentang waktu. Saya tidak suka menghemat energi surgawi sama sekali. Binatang iblis lain dalam kelompok mereka juga bersemangat karena Celis sudah menjelaskan apa yang bisa dia lakukan. Pergi, Cel, kami mengandalkanmu. Untuk kemenangan. Lindungi akar Celis. Serahkan mereka padaku. Tidak ada yang akan melewati penjara web racunku. Akar Celis kemudian menyebar kemana-mana. Biasanya, dia akan menyebarkan akarnya di dunia luar selama beberapa ratus kilometer. Dia bisa melangkah lebih jauh sekarang setelah dia kembali ke alam transisi. Namun, dia hanya menutupi sekitar beberapa ratus meter saja. Segera setelah itu, batu surgawi terbang ke segala arah saat Celis menggunakan ratusan akarnya untuk menangkap setiap batu surgawi. Celis menggunakan metode ini untuk menyerap dan mengumpulkan semua energi surgawi di lingkungan. Namun, kali ini tidak mungkin karena tidak akan ada orang yang melindungi akarnya jika mereka menyebar terlalu jauh. Dengan mengatakan itu, dia hanya memutuskan untuk menjaga mereka tetap dekat dan menggunakan batu surgawi sebagai gantinya. Segera, sejumlah besar energi surgawi menutupi area di sekitar kelompok Celis, merevitalisasi semua binatang iblis di sana. Rasanya seperti mereka memiliki batu surgawi peringkat 3 atau bahkan lebih tinggi untuk penggunaan pribadi mereka. Celis hanya bisa menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa saya tidak dapat menyerap energi surgawi dalam jumlah ini sebagai kultivasi. Jika saya bisa, seberapa cepat kultivasi saya? Dia benar. Inti iblisnya pasti tidak akan bisa menyerap semua itu sekaligus. Jika itu adalah batu surgawi peringkat 3, dia akan dapat menggunakan lebih banyak, tetapi Ryan pasti tidak akan membiarkan Celis menyia-nyiakan batu surgawi seperti itu. Peringkat 2 adalah batas untuk metode ini. Pada akhirnya,
Metode ini tidak berguna untuk kultivasi karena benar-benar menyia-nyiakan energi surgawi dalam jumlah besar. Itu hanya bagus untuk mengisi kembali kolam energi surgawi yang hilang untuk serangan semua orang. Kelompok Celis dan Kentaki bukan satu-satunya yang mendapat manfaat darinya. Segera setelah Celis mulai menggunakan Divine Stone secara sewenang-wenang, Ryan dan Rowan juga merasakan bagian dari itu mencapai tubuh mereka melalui hubungan di antara mereka berempat. Itu di sini. Ryan dan Rowan berpikir secara bersamaan. Segera, energi surgawi dalam dua formasi pertempuran meningkat, yang mengejutkan anggota kelompok mereka. Ini. Krike memandang Rowan, bertanya, bagaimana kamu bisa mengumpulkan begitu banyak energi surgawi seperti ini? Kami bahkan tidak perlu menggunakan energi surgawi kami sendiri dan cukup menggunakan energi Anda untuk menahan serangan. Kembali ke sisi Ryan, Erla dan yang lainnya menanyakan hal yang sama. Ryan tersenyum setelah mendengar itu, memberitahu mereka, hehe. Ini adalah sedikit rahasia saya. Sekarang, manfaatkan energi surgawi yang saya berikan pada formasi pertempuran untuk menyerang dan bergerak. Biarkan inti dantian dan iblismu pulih ke puncaknya saat aku melakukannya. Kelompok Ryan dan Rowan menerima jawaban yang sama dan tidak mendesak lebih jauh. Jika Ryan dan Rowan tidak ingin berbicara, mereka tidak akan memaksanya. Yang penting adalah mereka memenuhi bagian mereka dari kesepakatan. Mereka benar-benar memiliki cara untuk membiarkan mereka memulihkan energi surgawi mereka di tengah pertempuran. Bab 1650. Di pihak Ryan dan Rowan, mereka jelas mendapatkan diri mereka kembali ke puncak mereka. Baiklah, semuanya. Kami hanya perlu menjaga kecepatan ini sampai minggu ini berakhir. Jika kita mulai kehabisan energi surgawi, saya akan menggunakan metode kita sekali lagi. Dan begitu saja, waktu berlalu dalam sekejap. Monster terus dilahirkan karena setiap kelompok menghadapinya dengan cara mereka sendiri. Kelompok Ryan dan rencana penghindaran mereka, kelompok Rowan dan rencana serangan habis-habisan mereka, kelompok Kentaki dengan rencana pertahanan mereka. Mereka melakukan yang terbaik untuk situasi mereka sendiri dan tingkat kultivasi rata-rata. Tentu saja, jumlah monster juga meningkat seiring berjalannya waktu. Itu karena kelompok lain di laut dalam sedang tersingkir, membuat monster mengejar mereka dan mengubah target. Namun demikian, itu hanya meningkatkan jumlah energi surgawi yang harus mereka konsumsi untuk mempertahankan status quo. Ryan telah memberi Celis beberapa batu surgawi peringkat 2 untuk tes ini, jadi pengeluaran energi surgawi tidak menjadi masalah sama sekali. Di luar, seorang wanita melihat ujian bersama dengan beberapa pembudidaya dan binatang iblis lainnya. Mereka terletak lebih dalam di dalam gedung Sekte Jiot dan bertanggung jawab atas semua tes. Orang bisa mengatakan bahwa mereka ada di sana untuk mencari bakat yang akan memasuki benua Jiot. Tiba-tiba, seseorang menepikan gambar kelompok si kembar. Libraya, lihat 3 kelompok ini. Tidakkah menurutmu ini terlalu kebetulan? Libraya adalah nama wanita itu. Dia juga otoritas tertinggi di tempat ini. Aku juga sudah memperhatikan mereka untuk sementara waktu. Setiap kali Cedar menelan dunia mulai menyerap energi surgawi dari batu surgawi, ketiga kelompok mulai menerima energi surgawi dalam jumlah besar. Itu normal bagi kelompok Cedar untuk mendapatkannya karena mereka berada dalam kelompok yang sama. Namun, saya tidak mengerti bagaimana si kembar bisa mendapat manfaat darinya juga. Mereka berada di 3 lokasi yang sama sekali berbeda. Libraya kemudian melihat pria di sisinya, bertanya, Govin, apakah kamu tahu jika ketiganya memiliki hubungan satu sama lain? Govin segera mengangguk, menjelaskan, saya memeriksa dengan pekerja yang merawat mereka ketika mereka tiba. Mereka memang semua dalam kelompok yang sama. Faktanya, Minokawa di sana juga berada dalam kelompok yang sama. Libraya puas dengan jawabannya. Jelas bahwa orang-orang ini memiliki hubungan di antara mereka sendiri yang memungkinkan mereka untuk berbagi energi surgawi. Itu terlihat sangat mirip dengan skill Astral Divine Energy Revolution milik sekte kami. Pria lain, seseorang bernama Iglet, setuju dengan Libraya. Aku juga berpikir sama. Revolusi energi surgawi astral adalah teknik yang juga memungkinkan pembagian energi surgawi dari jauh. Tentu saja, itu tidak sebagus koneksi kelompok si kembar karena teknik revolusi energi surgawi astral memiliki batas jarak. Kelompok si kembar, di sisi lain, benar-benar bisa berada di mana saja di alam dewa dan masih berbagi energi surgawi.
Hanya saja orang-orang dan binatang iblis yang menonton tes tidak mengetahuinya. Eaglet melanjutkan, iya, teknik yang mampu membagikan energi surgawi dari jarak yang jauh adalah langka tetapi bukan tidak mungkin untuk ditemukan. Bagaimanapun juga, kita memiliki satu untuk diri kita sendiri. Fakta bahwa mereka memilikinya dan terutama menggunakannya dengan baik membuktikan kemahiran mereka. Mereka kebetulan bergabung dengan World Swallowing Cedar, yang membuatnya lebih efisien. Libraya mengangguk sambil tersenyum. Itu bagus untuk sekte Jiot kami. Satu-satunya hal yang saya tidak mengerti adalah mengapa mereka berpisah sebelum tes dimulai. Jika mereka tetap bersama, mereka akan memiliki waktu yang lebih mudah. Tes ini jelas sangat berbahaya bagi kebanyakan binatang iblis, humanoid, dan roh. Namun, saya tidak berpikir itu akan menjadi tantangan bagi mereka dengan pasokan energi surgawi yang tidak terbatas. Libraya tidak terkejut dengan batu surgawi peringkat 2 celis yang muncul sesekali. Seperti yang Dipsy sebutkan sebelumnya, sebagian besar kelompok yang datang untuk mengikuti tes adalah orang kaya. Memiliki peringkat 2 batu surgawi untuk dihabiskan dalam tes adalah sesuatu yang sangat umum di tempat ini karena kandidat berasal dari beberapa benua yang berbeda. Govin merenungkannya sebentar sebelum berkata, mereka mungkin menguji batas mereka sendiri. Mereka memperkirakan bahwa ujian itu tidak akan menjadi tantangan karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki masalah pengeluaran energi surgawi. Sejauh ini itulah alasan utama sebagian besar diskualifikasi dan kematian karena monster itu sendiri tidak sekuat itu. Bagaimanapun, monster tidak pernah berakhir. Bukannya kami tidak melihat beberapa kandidat yang suka mempersulit diri mereka sendiri di sini. Mereka semua jenius dari daerah mereka sendiri, berpikir bahwa mereka dapat mengatasi segala rintangan. Libraya dan Eaglet menganggap kata-kata Govin masuk akal. Memang. Ngomong-ngomong, mereka bukan satu-satunya grup yang melakukannya dengan baik. Libraya kemudian mengeluarkan beberapa gambar lain dengan Divine Sense-nya melalui formasi yang digunakan untuk memantau tes. Benar saja, beberapa kelompok lain dengan ukuran berbeda muncul tepat di depan semua orang. Batch ini bekerja lebih baik dari yang saya kira. Berapa banyak yang akan berhasil? Mungkin lebih dari 1000. Govin dan Eaglet tidak meragukan itu. Menurut informasi dari tes sebelumnya, 70% dari peserta telah lulus setidaknya satu tes. Libraya tersenyum sebagai tanggapan sebelum bertanya, berapa banyak dari mereka yang mengambil tes ini sebagai yang terakhir. Govin langsung memeriksanya, 4,3% dari pembudidaya yang tersisa dari tes ini memiliki yang ini sebagai tes terakhir. Bab 1651. Semua orang melihat sekeliling dan segera bersorak kegirangan. Kita berhasil. Sialan. Dantianku benar-benar kosong. Kau pikir hanya kau yang seperti itu. Inti iblisku lebih kering dari pasir. Hanya 1 jam lagi di tempat itu, dan aku akan dipaksa untuk pergi. Namun, kelompok Rean berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Hahaha, lihat. Saya katakan kepada Anda bahwa kami tidak akan memiliki masalah dengan konsumsi energi surgawi kami. Erla, Min, dan Habak sangat gembira. Aku tidak percaya kita lulus ujian pertama semudah itu. Itu karena Rean, tentu saja. Habak disebutkan. Min dan Erla mengangguk ketika mereka memandang Rean, berkata, kami tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tetapi itu adalah kunci kesuksesan kami. Terima kasih. Rean menggelengkan kepalanya, memberitahu mereka sebagai tanggapan, kalian berbicara seolah-olah aku bisa menolak sendiri selamanya. Berkat usaha semua orang kami bisa sampai akhir. Erla menjaga jarak yang tepat dari monster tanpa pernah meninggalkan area yang telah ditentukan. Konsumsi rendah Min dan Habak tetapi serangan yang sangat efektif mengganggu sebagian besar serangan jarak jauh monster. Terakhir, setiap serangan yang melewati pertahanan pertama dihentikan oleh arc reversive saya. Itu adalah upaya tim pada akhirnya. Di pihak Roan, Krikei langsung menuju ke hal yang paling membuatnya penasaran. Apa energi di sabitmu itu? Itu bukan kekuatan luar angkasa atau energi surgawi. Namun, itu membuat seranganmu sama kuatnya. Perhatian Lita dan Free tersita setelah itu. Mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk menyadarinya, tetapi mereka juga mengerti bahwa serangan Roan juga memiliki sesuatu yang ekstra di sana. Memang, kami merasa seperti Anda bisa mengiris apapun dengan omong kosong itu. Petik 2. Roan menggelengkan kepalanya, berkata,
Ini adalah sesuatu yang saya pikirkan. Itu juga memungkinkan untuk digunakan dengan senjata lain, tetapi itu tidak bisa diajarkan. Anda perlu mempelajarinya sendiri. Hanya itu yang bisa saya katakan. Kelompok Rike menyipitkan mata sejenak. Namun, Rowan selalu tertutup sampai sekarang. Itu bukan sesuatu yang baru. Baiklah, pastikan kamu siap untuk ujian berikutnya bulan depan. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Aku juga ingin masuk Jiot, jadi tidak perlu dikatakan lagi. Kelompok Celis dan Kentaki jauh lebih lugas. Mereka tidak menggunakan sesuatu yang mengesankan. Satu-satunya hal adalah bahwa mereka kuat. Sederhana seperti itu. Secara alami, mereka juga setuju untuk bergabung untuk tes berikutnya. Tiba-tiba, seorang pria muncul di atas semua orang di aula. Selamat bagi yang lulus ujian. Lencana Anda telah dicatat di sekte, jadi Anda tidak perlu melakukan apapun. Kita tahu siapa yang lulus ujian dan siapa yang tidak. Bagi yang gagal, Anda bisa mencobanya tahun depan. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya saat beberapa lencana berwarna ungu terbang ke arah yang berbeda. Segera, mereka mendarat di tangan beberapa pembudidaya dan binatang iblis. Ryan dan Rowan bisa melihat kecemburuan di mata hampir semua orang yang melihat lencana berwarna ungu itu. Tidak sulit untuk mengatakan apa arti lencana itu setelah melihat ekspresi bahagia di wajah pemiliknya. Benar saja, pria itu melanjutkan, juga, selamat kepada 37 peserta yang sekarang telah menyelesaikan semua 12 tes setelah serangan monster laut dalam selesai. Anda semua telah memperoleh hak untuk memasuki benua Jiot dan bergabung dengan Sekte Jiot. Jika Anda mau, Anda bisa langsung melakukannya dengan berbicara dengan pekerja Sekte Jiot di ruang transfer. Dia melanjutkan, untuk yang lainnya, saya harap saya dapat melihat lebih banyak lagi dari Anda yang lulus tes berikutnya dan menyelesaikan semua 12 tes. Ryan dan Rowan mengangguk setelah mendengar itu. Jadi itu bukti bahwa kamu lulus semua tes. Ini cukup sederhana. Ryan kemudian menyebutkan, saya berharap tes ini menjadi sangat sulit karena jumlah pembudidaya dan binatang iblis yang berhasil. Namun, itu relatif mudah. Rowan tidak setuju dengan Ryan. Itu tidak. Ini adalah tes resistensi, dan saya harus mengakui bahwa mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik dengannya. Ini pasti ujian yang sangat berat. Hanya saja kami memiliki kode cheat yang disebut World Swallowing Cedar. Tanpa celis, bahkan kami berdua akan berjuang untuk lulus ujian ini. Yah, itu benar. Ryan sangat setuju. Tetap saja, tidakkah menurutmu itu aneh? Sistem memberi kami hadiah yang sangat besar untuk menyelesaikan semua 12 tes. Jika ini mudah bagi kita, tidakkah kamu merasa ada sesuatu yang lain? Sister Orb adalah orang yang menjawab pertanyaan itu. Tidak ada. Secara alami, perhatian si kembar tersita oleh kata-kata itu. Bagaimana Anda tahu? Karena celis. Suster Orb menjawab. Celis tidak seharusnya menjadi bagian dari hubungan antara kalian berdua, ingat. Itu tidak lain hanyalah kebetulan bahwa itu terjadi. Sistem menghitung kemungkinan Anda lulus tes tanpa kekuatan celis. Bagaimanapun, sistem ada untuk Anda, bukan untuk dia atau Kentaki. Oh, Ryan senang mendengarnya. Jadi begitulah. Itu tidak memasukkan celis dalam prediksinya. Rowan memperingatkan Ryan, jangan mendahului dirimu sendiri. Pasokan energi surgawi celis pasti bisa membantu. Namun, apakah menurut Anda semua tes akan seperti ini? Perlawanan sederhana. Kebahagiaan Ryan langsung sirna setelah itu. Kau benar-benar tahu cara merusak suasana hati, bukan? Apakah aku merusak suasana hatimu? Kalau begitu, itu bagus. Rowan jelas tidak peduli tentang bagaimana perasaan Ryan. Ryan mengabaikan pria itu dan segera melihat tes berikutnya. Tentu saja, setiap tes hanya terjadi sebulan sekali. Karena yang sebelumnya hanya berlangsung 1 minggu, yang berikutnya tidak akan dimulai begitu cepat. Tanah Jiwa, iya. Bab 1652. Ryan mengharapkan itu, dengan mengatakan sebagai tanggapan, jadi pada dasarnya ini adalah tes kekuatan jiwa, iya. Erla mengambil kesempatan untuk bertanya setelah itu. Saya bisa menggunakan kekuatan jiwa seperti orang lain. Namun, saya tidak pandai dalam hal itu, seperti kebanyakan binatang iblis. Bahaya macam apa yang bisa kita harapkan di sana? Habak melanjutkan, tanah jiwa adalah alam dimensi yang memprioritaskan kekuatan jiwa.
Ini memiliki formasi yang mengunci energi surgawi seseorang di dalam tubuh setiap orang. Namun, itu tidak membuat mustahil untuk menggunakan energi surgawi. Min mengerti mengapa, mengatakan, itu karena kekuatan jiwa selalu digunakan dengan energi surgawi untuk memulai, kan? Habak mengangguk sebagai jawaban. Tepat. Apa yang dilakukan formasi di sana adalah mencegah energi surgawi digunakan sebagai kekuatan utama. Anda harus menggunakan kekuatan jiwa Anda untuk menggerakkan energi surgawi Anda, bukan sebaliknya. Energi surgawi adalah energi pertempuran utama di alam dewa. Semua orang mengandalkannya lebih dari apapun. Dengan demikian, energi surgawi selalu digunakan terlebih dahulu, dan kemudian kekuatan jiwa ditambahkan ke dalam campuran saat menggunakan serangan atau keterampilan lain yang membutuhkan keduanya. Juga, ada batasan berapa banyak energi surgawi yang dapat digunakan seseorang. Ini akan didasarkan pada seberapa banyak kekuatan jiwa yang dapat Anda kendalikan. Jika kekuatan jiwa Anda setara dengan energi surgawi Anda, maka Anda jelas dapat menggunakan energi surgawi sebanyak yang biasa Anda lakukan. Hanya saja Anda harus mulai dengan soul power terlebih dahulu. Jika kekuatan jiwa Anda jauh lebih rendah daripada energi surgawi Anda, maka kekuatan jiwa Anda akan membatasi berapa banyak energi surgawi yang dapat Anda gunakan. Habak mengangkat bahunya setelah itu. Yah, jumlah peserta yang dapat menandingi kekuatan jiwa mereka dengan energi surgawi mereka sangat rendah, apalagi mereka yang memiliki kekuatan jiwa lebih banyak daripada energi surgawi. Berharap untuk melihat banyak peserta gagal dalam tes ini. Faktanya, saya bernasib sangat buruk terakhir kali saya mencobanya. Petik 2. Kembali ke pihak Roan, dia juga menerima penjelasan yang sama. Krikei, sejauh yang saya rasakan, kekuatan jiwa Anda jelas tidak lebih buruk dari energi surgawi Anda. Krikei, roh danau Kipos, tidak menyangkalnya. Oh, jadi Anda bisa tahu, iya. Memang, balap Kipos saya cukup bagus dalam kemampuan kekuatan jiwa. Energi surgawi saya memang cocok dengan kekuatan jiwa saya dalam hal kekuatan. Itu sebabnya saya sedikit lebih kuat daripada yang lain pada tingkat kultivasi yang sama dengan saya. Petik 2. Lita menghela nafas setelah itu. Kekuatan jiwaku bukanlah sesuatu yang layak disebut. Free bahkan lebih buruk lagi, mengatakan, kekuatan jiwamu seharusnya memungkinkanmu untuk menampilkan setidaknya 60 hingga 70% dari kekuatanmu yang sebenarnya. Lihat saya, aku adalah binatang iblis. Saya tidak akan bisa melakukan yang lebih baik dari 40 hingga 50%. Lagi pula, kami para Demon Beast jarang sekali fokus pada soul power. Bukannya kami tidak ingin fokus pada itu, tetapi karena kami bahkan tidak tahu itu ada sampai kami mendapatkan perasaan di alam transisi. Dia benar, itu berkontribusi pada jumlah binatang iblis yang selalu miskin di kekuatan jiwa. Namun, mereka biasanya memiliki sifat binatang iblis mereka sendiri untuk diandalkan. Namun, ini adalah tes kekuatan jiwa, jadi itu tidak banyak membantu mereka. Kemudian lagi, Sekte Jiot sedang mencari mereka yang bangkit melawan rintangan, atau berharap mereka mati dalam ujian. Krikei kemudian menatap Roan setelah itu. Karena energi misterius di senjatamu itu, aku tidak bisa mengukur kekuatan jiwamu dengan baik, Roan. Seberapa baik Anda melakukannya? Petik 2. Roan mengangguk, menjawab, aku sama denganmu. Kekuatan jiwaku sangat cocok dengan energi surgawiku. Bahkan, terlalu sempurna. Bagaimanapun, keduanya digabungkan karena peningkatan sistem. Jika yang satu menjadi lebih kuat, yang lain akan mengikuti. Saat itulah Free memikirkan sesuatu. Tunggu, Roan, energi misterius yang kamu kumpulkan di senjatamu itu tidak terbuat dari energi surgawi, kan? Bukankah itu berarti kamu bisa menggunakannya? Roan setuju dengan Free, menjawab, saya berharap itu yang terjadi. Tapi tidak perlu khawatir. Seharusnya baik-baik saja karena energi surgawi saya tidak akan dibatasi. Kami akan mempertahankan formasi 4 anggota kami dan menggunakan Krikei dan aku sebagai inti karena kami berdua dapat menggunakan kekuatan kami sepenuhnya. Krikei tidak punya masalah dengan itu. Baik oleh saya. Kami dapat mendukung energi surgawi Lita dan Free dengan cara itu. Kelompok Rean dan Roan kurang lebih tertutup. Namun, tes ini jauh dari kata mudah. Itu karena ada beberapa orang dan binatang iblis di sana yang juga bisa menandingi energi surgawi dan kekuatan jiwa mereka. Tes itu jelas ditujukan pada makhluk-makhluk itu. Adapun sisanya,
mereka harus menghadapinya sendiri. Yah, si kembar pasti berada di level lain sejak kekuatan jiwa dan energi surgawi mereka digabungkan. Mereka sudah memeriksanya sebelumnya. Jika kekuatan jiwa diukur, kekuatan jiwa mereka akan terlihat jauh lebih kuat daripada siapapun pada tingkat yang sama karena penggabungan. Namun, ada satu kelompok yang merasa tidak enak badan. Itu adalah kelompok Kentaki dan Celis. Ini dia, salah satu musuh dari ras binatang iblis kita, tes tanah jiwa. Itu terlalu tidak adil bagi kami. Hei, jangan mengeluh. Jangan lupa bahwa tes realem tekanan sangat menguntungkan bagi kami para monster iblis. Petik 2. Kentaki dan Celis tampaknya tidak terlalu peduli. Yah, kami memiliki kekuatan jiwa dan energi surgawi kami bergabung karena Rean dan Roan, pikir mereka dalam hati. Memang, karena koneksi, hadiah sistem apapun terkait energi surgawi juga diturunkan kepada mereka berdua. Saat ini, kekuatan jiwa Kentaki dan Celis sekuat energi surgawi mereka. Tentu saja, mereka tidak memberitahu yang lain tentang itu karena sistem permata jiwa adalah rahasia. Tanda pisah. Author's Note tanggal 26 April tahun 2022, saya akan sibuk selama beberapa hari ke depan, jadi hanya akan ada 2 bab yang dirilis. Saya akan melakukan rilis massal bulan depan untuk mengimbangi bab 1653. Dan begitu saja, minggu-minggu berlalu dalam sekejap saat mereka baru saja berkultivasi. Faktanya, mereka berkultivasi lebih banyak selama minggu-minggu ini sebelum tes Soul Land daripada yang mereka lakukan dalam 2 bulan terakhir. Itu karena mereka berempat fokus padanya. Biasanya, Celis yang berkultivasi tanpa henti. 3 lainnya selalu memiliki sesuatu untuk dilakukan selain berkultivasi. Rean akan mengerjakan formasi, Roan akan menjadi orang yang bepergian, sementara Kentaki dipanggil kemana-mana untuk membantu sekte tersebut. Akhirnya, bulan berikutnya tiba, dan kelompok si kembar keluar dari alam dimensi permata jiwa. Sama seperti sebelumnya, Rean memberi Celis banyak batu surgawi peringkat 2 untuk digunakan jika mereka kehabisan energi surgawi. Meskipun seharusnya tidak demikian di Soul Land, lebih baik aman daripada menyesal. Hei, bagaimana 3 minggu terakhirmu? Rean bertanya sambil tersenyum ketika dia berkumpul dengan Min, Erla, dan Habak lagi. Cukup baik, jawab Habak sambil mengangkat bahu. Dalam kasus saya sudah mempersiapkan tes ini sejak tahun lalu ketika saya masuk untuk memeriksanya. Saya banyak fokus pada kekuatan jiwa saya, jadi kultivasi saya hampir tidak bergerak sama sekali selama 12 bulan terakhir. Sebagai gantinya, saya harus bisa mengeluarkan 60 hingga 70% dari kekuatan energi surgawi saya. Petik 2. Min dan Erla menghela nafas setelah itu. Kami sama sekali tidak siap untuk itu. Kami mengerjakan kekuatan jiwa kami, tetapi hanya beberapa minggu jauh dari cukup untuk mencapai hasil yang berarti. Dalam kasus Erla, dia bahkan lebih buruk dari Free, hanya mampu menggunakan hanya 30-40% dari energi surgawinya melalui penggunaan kekuatan jiwa. Adapun Min, dia hanya sedikit lebih baik. Dia bisa mencapai 40-50%, tapi itu karena dia adalah bagian dari ras humanoid. Rean tertawa sebelum dia menepuk bahu Erla dan Min sebagai tanggapan. Hahaha, ayo, kalian berdua adalah pasangan, bukan? Saya yakin Anda melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar fokus pada kekuatan jiwa Anda. Faktanya, melakukan itu, jelas merupakan hal yang baik untuk menghilangkan stres Anda setelah tes pertama. Wajah Erla menjadi sedikit merah sementara mulut Min berkedut saat mendengarnya. Kamu tidak terlalu populer dengan lelukonmu, kan? Rean mengangguk, berkata, itu benar. Saya bertanya-tanya mengapa karena mereka sangat bagus. Dia kemudian melirik Erla, menambahkan, meskipun sepertinya apa yang saya katakan bukan lelucon di matanya. Habak tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, ayo. Jika Anda menggoda mereka seperti itu, mereka akan menjadi lebih buruk saat ujian. Apakah bayi akan lahir beberapa bulan kemudian atau tidak adalah masalah mereka, bukan begitu? Nah, Habak juga bersenang-senang, terutama setelah dia melewati salah satu ujian terberat, yang menurutnya adalah ujian laut dalam. Rean lebih banyak tertawa sementara pasangan itu berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Sementara itu, Celis bertanya kepada salah satu Demon Beast di kelompoknya yang pernah mengikuti tes Soul Land sebelumnya. Jadi, tidak ada yang namanya seseorang menyerang kita.
Yang dia ajak bicara adalah Jadeox dalam bentuk manusia. Itu benar. Ujiannya adalah tentang memaksa kita melewatinya, tetapi tidak melawan musuh. Sebaliknya, itu bertentangan dengan lingkungan. Di kelompok Roan, jadi sebenarnya apa yang kita lawan? Roan bertanya. Menurut informasi yang saya dapatkan, kami akan memulai tes pada posisi tertentu dari alam dimensi, jelas Krikey. Dari sana, kita harus melewati banyak rintangan di sepanjang jalan. Semuanya hanya bisa dihancurkan dengan serangan yang menggunakan kekuatan jiwa sebagai konduktornya. Di kelompok Rean, Habaklah yang menjelaskan. Tapi jangan berpikir kita aman. Hambatan yang sama dan lingkungan di sekitar kita akan mengirimkan beberapa serangan ke arah kita sekarang dan nanti. Mereka tidak berkontribusi apapun untuk tes. Sebaliknya, mereka semua serangan dengan kekuatan yang cukup untuk membunuh mereka yang tertangkap dengan penjagaan mereka. Percaya atau tidak, bahkan ada satu waktu ketika tembok raksasa setinggi beberapa kilometer muncul di depan kelompok terakhir saya dan mulai berjatuhan ke arah kami. Dindingnya sangat keras dan tebal. Kami juga tidak punya waktu untuk mundur. Pada akhirnya, kami mencoba membuka lubang dan gagal. Dengan itu, kami hanya bisa menghancurkan lencana kami dan diteleportasi sebelum dihancurkan olehnya. Situasi gila seperti ini biasa terjadi di dalam sana. Semua kelompok juga menerima informasi serupa. Di ruangan tempat Libraya dan para tetua dari gedung Sekte Jio tinggal, mereka menemani pertunjukan melalui formasi pemantauan mereka. Kita memiliki beberapa peserta yang berpengalaman kali ini, kata Libraya. Eaglet menatapnya dan tahu apa yang dia pikirkan. Apakah kamu akan memulai tes berikutnya dengan itu? Govin dan para tetua lainnya tidak bisa menahan senyum ketika mereka mendengar itu. Itu akan menjadi kejutan besar bagi mereka. Hahaha. Libraya, jelas, sedang bersenang-senang menonton. Karena tidak ada dari kalian yang keberatan, kurasa aku akan melakukannya. Dia menyentuh beberapa tanda pada formasi di depannya saat senyum di wajahnya melebar. Kembali di aula, gerbang spasial yang terhubung ke alam dimensi tanah jiwa akhirnya dibuka. Setelah itu, salah satu anggota Jiot Sekte keluar untuk mengumumkan. Tanah jiwa terbuka sekarang. Seperti biasa, menyerang peserta lain dalam tes ini dilarang. Target Anda adalah mencapai ujung lain dari alam dimensi tanah jiwa. Sekarang, itu saja. Keluar saja sudah. Semua orang dengan cepat memasuki gerbang, segera muncul di Soul Land. Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang bisa bergerak maju. Jangan khawatir, tes Soul Land hanya dimulai setelah gerbang spasial ditutup. Makanya kami belum bisa bergerak, jelas Habak. Jenis penjelasan yang sama terjadi di mana-mana. Beberapa menit kemudian, semua orang merasakan kekuatan yang menahan tubuh mereka menghilang. Akhirnya dimulai. Biasanya, kelompok akan mengikuti jalan mereka sendiri dan menjauh satu sama lain. Lagi pula, diketahui bahwa semakin tinggi jumlah peserta yang berdekatan, semakin sulit rintangan yang akan mereka hadapi. Pada akhirnya, menggunakan terlalu banyak pembudidaya, binatang iblis, dan roh adalah ide yang bodoh. Itu sebabnya semua orang menjaga kelompok mereka dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan selama tes terakhir. Yah, setidaknya mereka yang selamat dari yang terakhir, yaitu. Sayangnya, tidak ada kelompok yang maju sama sekali setelah tes dimulai. Bukannya mereka tidak mau, tapi mereka tidak bisa. Mulut Ryan berkedut saat dia melihat ke kedua sisi dan ke depannya. Di sana, dia melihat tembok raksasa setinggi beberapa kilometer dan entah berapa panjangnya. Ryan sama sekali tidak bisa melihat ujungnya di kedua sisi. Habak, ini tidak mungkin tembok yang kamu sebutkan, kan? Habak mengeluarkan keringat dingin ketika dia berkata sebagai tanggapan, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa dinding ini adalah satu dan sama? Bab 1654. Krikey, sebagai orang dengan kekuatan jiwa tertinggi di antara mereka, mengalami waktu yang jauh lebih sulit. Tidak peduli apa yang saya lakukan. Saya tidak bisa menjauhkan serbuk sari ini dari saya. Seolah-olah mereka mengikuti saya. Petik 2. Dia tidak salah. Serbuk sari tampaknya berkumpul di sekitar peserta yang memiliki konsentrasi kekuatan jiwa tertinggi. Pada akhirnya, memiliki kekuatan jiwa yang kuat di tanah jiwa tidak selalu berarti hal yang baik. Roan juga mencoba menyingkirkan serbuk sari, dan elemen gelapnya kurang lebih bisa melakukannya. Namun, terlalu banyak yang harus dia jaga.
Bahkan dengan formasi pertempuran dan celis memulihkan energi surgawi, mustahil baginya untuk terus menangkisnya selamanya. Itu hanya kendala lain. Cobalah untuk menggunakan kekuatan jiwa sesedikit mungkin dan minta Free menggendongmu. Itu seharusnya membuat segalanya lebih mudah. Petik 2. Krikei mengangguk dan langsung melompat ke punggung Free. Free, sebagai satu-satunya binatang iblis dalam kelompok itu, memiliki kekuatan jiwa terkecil di antara mereka semua. Berkat itu, serbuk sari hampir tidak berkumpul padanya. Rowan, Lita, kalian berdua harus melompat ke punggungku juga. Gunakan kekuatan jiwa Anda jika ada rintangan lain muncul, atau sesuatu menyerang kami. Serahkan gerakan itu kepada saya karena saya yang paling tidak terpengaruh di sini. Petik 2. Rowan dan Lita setuju dengan rencana Free dan melompat ke punggungnya. Free, yang dalam wujud tarantula hitam bermata perak, menembakkan jaringnya kemana-mana. Dia kemudian menggunakannya untuk bergerak melalui ladang dan mencoba menghindari tempat-tempat dengan konsentrasi serbuk sari tertinggi. Karena jaringnya hanyalah kemampuan alaminya, mereka tidak terpengaruh oleh tanah jiwa. Yah, mereka tidak akan berguna untuk menghentikan serangan kekuatan jiwa juga. Itu sebabnya dia memberitahu Rowan dan yang lainnya untuk menangani apapun yang mungkin muncul. Alam dimensi itu sendiri tidak terlalu besar. Jika Kentucky bisa terbang dalam garis lurus, dia akan mencapai akhir hanya dalam 3 jam. Namun, itu bukan apa-apa untuk semua kelompok. Kelompok Ryan, tentu saja, tidak lebih baik. Asteris bang, bang, bang. Asteris, asteris ark, asteris. Erla tiba-tiba menjerit kesakitan ketika sesuatu yang tampak seperti tombak keluar dari tubuhnya. Erla, Min segera berhenti dan meraih Erla. Ryan menyempit sebelum berteriak, hancurkan. Asteris retak, retak, retak. Asteris pecah. Asteris. Menggunakan kekuatan jiwa surgawinya, Ryan menghancurkan tombaknya, hanya menyisakan sebuah lubang. Apa yang terjadi di sini? Habak tersenyum pahit ketika dia bergegas membawa kelompoknya. Teruslah berlari. Ini adalah perwujudan senjata kekuatan jiwa. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, tetapi senjata kekuatan jiwa benar-benar dapat muncul di dalam tubuh seseorang. Begitu itu terjadi, apa yang terjadi pada Erla bisa terjadi pada kita semua. Tunggu, Min bertanya. Erla tidak bisa langsung bergerak. Tombak ini muncul di dekat inti iblisnya. Meridiannya terpengaruh. Dia butuh waktu untuk pulih. Jangan khawatir, bawa saja Erla di punggungmu. Ryan bergegas Min juga. Jangan lupa bahwa aku di sini. Min kemudian mengingat kekuatan penyembuhan Ryan dan segera mengangguk. Baiklah. Semua kata-kata itu ditukar dengan pesan rasa surgawi, jadi itu terjadi hampir seketika. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Saat mereka berlari, cedera Erla mulai menutup dengan kecepatan tinggi. Namun, perwujudan senjata tidak akan berhenti hanya karena Ryan sedang mengerjakan Erla. Asteris ark, asteris. Satu lagi, kali ini pedang kekuatan jiwa, muncul entah dari mana di dalam kaki Habak. Untungnya, itu muncul dalam posisi vertikal, jadi kaki Habak tidak terpotong oleh itu. Persetan dengan omong kosong ini. Dia segera menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk menggerakkan energi surgawinya dan menyerang pedang, menghancurkannya, seperti yang dilakukan Ryan dengan tombak. Aku akan menyembuhkanmu sebentar lagi. Bisakah kamu berpegangan? Ucap Ryan khawatir. Habak menguatkan tekadnya. Aku pernah melihat semua omong kosong ini sebelumnya. Materialisasi ini jelas berbahaya. Namun, mereka tidak akan pernah terwujud di dalam titik vital seseorang seperti leher, kepala, hati, atau dantian dan inti iblis. Setelah pedang dihancurkan, pedang itu larut menjadi kekuatan jiwa lagi, jadi lukanya sendiri cukup bersih. Habak hanya mendorong energi surgawi ke dalam tubuhnya dengan kekuatan jiwa untuk menghentikan pendarahan. Aku bisa menahannya selama yang aku butuhkan. Ryan dengan cepat menyelesaikan Erla sebelum pindah ke Habak. Sayangnya, dia adalah yang berikutnya saat pedang setengah bulan menembus dadanya dari dalam, cukup dekat dengan hatinya. Biasanya, itu akan membuka lubang yang akan membuat sebagian besar pembudidaya langsung berhenti. Ryan bukan sembarang orang. Tubuh bintang kelas 3-nya tidak setingkat Kentucky, tetapi tidak terlalu jauh. Karena itu, pedang setengah bulan itu sendiri tidak bisa terwujud sepenuhnya. Hanya sepertiga dari itu yang terbentuk sebelum tidak bisa menyingkirkan daging dan tulang Ryan lagi. Merusak.
Ryan tidak akan menunggu untuk terus mencoba, tentu saja. Dia segera menggunakan kekuatan jiwa surgawinya sendiri untuk menghancurkan pedang itu. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Jadi begitulah. Ryan fokus pada cederanya sendiri terlebih dahulu ketika tiba-tiba, dia meraih bahu Habak dan menariknya ke samping. Segera setelah dia melakukan itu, senjata yang terlihat seperti shuriken besar muncul tepat di tempat dia berada sepersekian detik yang lalu. Shuriken itu kemudian jatuh ke tanah dan berubah kembali menjadi kekuatan jiwa sesaat kemudian. Ini gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Dia juga mengambil kesempatan untuk menyembuhkan kaki Habak saat dia menggunakan Divine Sense untuk menjelaskan Divine Energy. Gunakan pemindaian jiwa Anda untuk tidak mencari hal-hal fisik. Sebaliknya, gunakan untuk mencari energi surgawi. Beberapa tempat di sekitar kita memiliki jumlah energi surgawi terkonsentrasi yang sangat kecil dan hampir tidak terlihat. Mereka semua juga bergerak. Sangat sulit untuk diperhatikan, tetapi mereka ada di sana. Energi surgawi bersifat halus, sehingga dapat melewati tubuh kita tanpa masalah. Ketika tubuh kita melewatinya, mereka berubah menjadi senjata kekuatan jiwa. Pastikan Anda menghindarinya. Bab 1655. Libraya setuju dengannya, mengatakan, "Yah, itu benar. Lagi pula, kekuatan penyembuhan anak itu benar-benar luar biasa. Bahkan White Scarlet Cup, yang berada di atas wilayahnya, disembuhkan hanya dalam beberapa lusin detik. Benar-benar mengesankan. Apakah dia cocok dengan teknik penyembuhan sekte kita?" Eaglet merenungkannya sebentar. "Saya percaya begitu. Namun, saya belum pernah melihat orang menggunakan elemen cahaya untuk penyembuhan, jadi kita harus bertanya padanya nanti. Mungkin itu mungkin untuk mengontrol yang energi untuk mengumpulkan light element dan menggunakannya dengan cara yang sama seperti dia." Libraya menggelengkan kepalanya setelah itu. "Kami akan melakukannya jika dia menyelesaikan semua 12 tes. Apakah kamu tidak melihat? Kakaknya dan bahkan Minokawa itu bisa menggunakan skill elemen cahaya yang sama. Saya tidak ingin menakut-nakuti mereka." Semua orang mengangguk dan terus menonton tes. Baik itu Ryan, Rowan, atau kelompok Kentucky, semuanya melewati bagian bahaya mereka sendiri. Ada situasi hampir mati selama tes. Pada akhirnya, mereka masih melintasi seluruh tanah jiwa, tiba di tempat yang tampaknya merupakan gerbang spasial. Setelah mereka melewatinya, mereka muncul kembali di aula masuk sekali lagi. "Phew," Ryan merasa lega. "Sialan, aku tidak ingin kembali ke tempat itu lagi. Tantangan di sana terlalu aneh." Erla, Min, dan Habak mengangguk penuh semangat. "Hal yang sama berlaku untuk kita." Rowan kemudian menghubungi Ryan melalui koneksi jiwa mereka. "Apakah kamu keluar? Jika demikian, bantu saya menyembuhkan 2 anggota kelompok saya." Ryan tercengang mendengarnya. Tentu, keterampilan penyembuhan Rowan tidak sebagus Ryan, tapi dia jelas jauh lebih baik daripada penyembuh lain yang pernah dilihat Ryan sebelumnya. Keterampilan pemulihan instan seharusnya cukup untuk menyembuhkan hampir semua hal selama tidak ada yang mati atau inti dan tian atau iblis mereka hancur. "Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu sembuhkan dengan keahlianku?" Rowan mengangguk, berkata, "Kami ditangkap oleh jebakan kekuatan jiwa yang menciptakan semacam penghalang di dalam meridian seseorang. Saya baik-baik saja karena saya menggunakan elemen gelap saya untuk menghancurkannya. Hal yang sama berlaku untuk Rickey karena dia adalah seorang spirit. Dia tidak memiliki meridian. Namun, 2 lainnya membuat meridian mereka rusak dan terhalang. Itu terhubung langsung ke inti dan tian dan iblis mereka juga. Jika saya menggunakan elemen gelap saya khawatir itu akan diarahkan langsung ke mereka. Kontrolmu atas skill pemurnian jelas lebih baik daripada milikku." Ryan mengangguk sebagai tanggapan dan dengan cepat pindah ke area yang ditunggu Rowan. Erla, Min, dan Habak tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan, jadi mereka hanya ikut. Segera, Ryan melihat bahwa banyak pembudidaya dan binatang iblis di sekitar Rowan tampaknya menderita di tanah. Jelas bahwa kelompok Rowan bukan satu-satunya yang ditangkap oleh jebakan. Apakah jebakan itu bagus? Rickey memandang Ryan dan langsung terkejut melihat betapa miripnya keduanya. "Kamu bilang kamu akan meminta bantuan. Pasti orang ini, kan? Dia identik denganmu, kecuali warna rambutnya." Rowan mengangguk, berkata, "Keterampilan penyembuhannya lebih baik daripada milikku, jadi biarkan dia melihatnya."
Ryan tersenyum dan menyentuh bahu Lita terlebih dahulu. Segera setelah itu, dia menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksa kondisinya. Namun, dia tidak bisa melihat banyak. Oh begitu. Ini adalah serangan kekuatan jiwa, jadi saya harus menggunakan pemindaian kekuatan jiwa sebagai gantinya. Kekuatan jiwa surgawi Ryan kemudian memicu pemindaiannya saat dia melihat meridian Lita lagi. Ini. Ryan bangkit dan menyipitkan matanya, bergumam, ini cukup rumit. Roan yang terkejut kali ini. Apa yang Anda temukan? Hal-hal yang menghalangi dan merusak meridian mereka memang terbuat dari kekuatan jiwa, jelas Ryan. Namun, mereka tampaknya hidup. Mereka seperti cacing. Saya takut jika saya menggunakan keterampilan pemurnian saya untuk menyingkirkan mereka, mereka akan mengamuk di tubuh mereka. Mereka mungkin benar-benar kehilangan inti iblis dan dantian mereka. Ini adalah pertama kalinya Ryan melihat sesuatu seperti itu. Suruh sebagian besar jenius yang mengikuti ujian mati, hanya sedikit yang lulus yang bisa dibawa ke Jiot. Ryan memikirkan apa identitas sebenarnya dari tes ini. Sekte Jiot tidak bercanda tentang itu. Beberapa pembudidaya dan binatang iblis pergi ke pekerja Sekte Jiot untuk bertanya tentang bagaimana mereka bisa menyembuhkan masalah meridian mereka. Namun, yang mereka dengar hanyalah bahwa mereka tahu risikonya saat mengikuti tes. Tidak ada yang memberi mereka jawaban yang dapat membantu menyembuhkan mereka yang menderita oleh Soul Power Worm yang ditemukan Ryan. Lita dan Free mungkin menderita, tetapi mereka masih mendengar kata-kata Ryan. Bisakah kamu setidaknya mencoba? Jika keadaan terus seperti ini, maka kita akan benar-benar kehilangan inti dantian dan iblis kita. Ryan kemudian menatap Roan setelah itu, bertanya, bagaimana dengan Kentucky dan Celis? Mereka baik-baik saja, jawab Roan sambil menunjuk ke arah mereka. Jalan yang mereka ambil berbeda, jadi saya rasa mereka tidak menemukan hal seperti yang dilakukan kelompok saya. Ryan melihat ke sana dan dapat melihat bahwa Kentucky dan Celis tampaknya sedang beristirahat. Selain itu, mereka tidak terlihat seperti mengalami masalah. Bagus kalau begitu. Akhirnya, dia kembali menatap Lita dan Free. Aku bisa mencobanya. Namun, apakah Anda bahkan mempercayai saya? Sejauh yang saya ketahui, saya hanya bisa mencoba untuk mempercepat efeknya, dengan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan cacing. Bagaimana jika teman roh Anda di sini menyalahkan saya nanti? Petik 2. Roan memejamkan mata, menghindari perhatian apapun. Dia tidak mengenal Krikei dan yang lainnya sebelum ujian, jadi kata-katanya tidak terlalu berarti dalam situasi ini. Satu-satunya yang bisa menerima risiko adalah Lita dan Free. Krikei tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Jangan khawatir, saya tidak akan menyalahkan Anda kecuali saya melihat bahwa Anda dengan sengaja mencoba memperburuk keadaan. Free dan Lita mengangguk juga. Hal yang sama berlaku untuk kami. Lakukan saja. Ryan hanya bisa setuju pada akhirnya. Bagus. Mari kita lihat apa yang bisa saya lakukan. Krikei, sebagai orang dengan kekuatan jiwa tertinggi di antara mereka, mengalami waktu yang jauh lebih sulit. Ark, tidak peduli apa yang saya lakukan. Saya tidak bisa menjauhkan serbuk sari ini dari saya. Seolah-olah mereka mengikuti saya. Petik 2. Dia tidak salah. Serbuk sari tampaknya berkumpul di sekitar peserta yang memiliki konsentrasi kekuatan jiwa tertinggi. Pada akhirnya, memiliki kekuatan jiwa yang kuat di tanah jiwa tidak selalu berarti hal yang baik. Roan juga mencoba menyingkirkan serbuk sari, dan elemen gelapnya kurang lebih bisa melakukannya. Namun, terlalu banyak yang harus dia jaga. Bahkan dengan formasi pertempuran dan Celis memulihkan energi surgawi, mustahil baginya untuk terus menangkisnya selamanya. Itu hanya kendala lain. Cobalah untuk menggunakan kekuatan jiwa sesedikit mungkin dan minta Free menggendongmu. Itu seharusnya membuat segalanya lebih mudah. Petik 2. Krikei mengangguk dan langsung melompat ke punggung Free. Free, sebagai satu-satunya binatang iblis dalam kelompok itu, memiliki kekuatan jiwa terkecil di antara mereka semua. Berkat itu, serbuk sari hampir tidak berkumpul padanya. Roan, Lita, kalian berdua harus melompat ke punggungku juga. Gunakan kekuatan jiwa Anda jika ada rintangan lain muncul, atau sesuatu menyerang kami. Serahkan gerakan itu kepada saya karena saya yang paling tidak terpengaruh di sini. Petik 2. Roan dan Lita setuju dengan rencana Free dan melompat ke punggungnya. Free, yang dalam wujud tarantula hitam bermata perak, menembakkan jaringnya kemana-mana.
Dia kemudian menggunakannya untuk bergerak melalui ladang dan mencoba menghindari tempat-tempat dengan konsentrasi serbuk sari tertinggi. Karena jaringnya hanyalah kemampuan alaminya, mereka tidak terpengaruh oleh tanah jiwa. Yah, mereka tidak akan berguna untuk menghentikan serangan kekuatan jiwa juga. Itu sebabnya dia memberitahu Roan dan yang lainnya untuk menangani apapun yang mungkin muncul. Alam dimensi itu sendiri tidak terlalu besar. Jika Kentucky bisa terbang dalam garis lurus, dia akan mencapai akhir hanya dalam 3 jam. Namun, itu bukan apa-apa untuk semua kelompok. Kelompok Ryan, tentu saja, tidak lebih baik. Asteris bang, bang, bang. Asteris, asteris ark, asteris. Erla tiba-tiba menjerit kesakitan ketika sesuatu yang tampak seperti tombak keluar dari tubuhnya. Erla, Min segera berhenti dan meraih Erla. Ryan menyempit sebelum berteriak, hancurkan. Asteris retak, retak, retak. Asteris pecah. Asteris. Menggunakan kekuatan jiwa surgawinya, Ryan menghancurkan tombaknya, hanya menyisakan sebuah lubang. Apa yang terjadi di sini? Habak tersenyum pahit ketika dia bergegas membawa kelompoknya. Teruslah berlari. Ini adalah perwujudan senjata kekuatan jiwa. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, tetapi senjata kekuatan jiwa benar-benar dapat muncul di dalam tubuh seseorang. Begitu itu terjadi, apa yang terjadi pada Erla bisa terjadi pada kita semua. Tunggu, Min bertanya. Erla tidak bisa langsung bergerak. Tombak ini muncul di dekat inti iblisnya. Meridiannya terpengaruh. Dia butuh waktu untuk pulih. Jangan khawatir, bawa saja Erla di punggungmu. Ryan bergegas Min juga. Jangan lupa bahwa aku di sini. Min kemudian mengingat kekuatan penyembuhan Ryan dan segera mengangguk. Baiklah. Semua kata-kata itu ditukar dengan pesan rasa surgawi, jadi itu terjadi hampir seketika. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Saat mereka berlari, cedera Erla mulai menutup dengan kecepatan tinggi. Namun, perwujudan senjata tidak akan berhenti hanya karena Ryan sedang mengerjakan Erla. Asteris ark, asteris. Satu lagi, kali ini pedang kekuatan jiwa, muncul entah dari mana di dalam kaki Habak. Untungnya, itu muncul dalam posisi vertikal, jadi kaki Habak tidak terpotong oleh itu. Persetan dengan omong kosong ini. Dia segera menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk menggerakkan energi surgawinya dan menyerang pedang, menghancurkannya, seperti yang dilakukan Ryan dengan tombak. Aku akan menyembuhkanmu sebentar lagi. Bisakah kamu berpegangan? Ucap Ryan khawatir. Habak menguatkan tekadnya. Aku pernah melihat semua omong kosong ini sebelumnya. Materialisasi ini jelas berbahaya. Namun, mereka tidak akan pernah terwujud di dalam titik vital seseorang seperti leher, kepala, hati, atau dantian dan inti iblis. Setelah pedang dihancurkan, pedang itu larut menjadi kekuatan jiwa lagi, jadi lukanya sendiri cukup bersih. Habak hanya mendorong energi surgawi ke dalam tubuhnya dengan kekuatan jiwa untuk menghentikan pendarahan. Aku bisa menahannya selama yang aku butuhkan. Ryan dengan cepat menyelesaikan Erla sebelum pindah ke Habak. Sayangnya, dia adalah yang berikutnya saat pedang setengah bulan menembus dadanya dari dalam, cukup dekat dengan hatinya. Biasanya, itu akan membuka lubang yang akan membuat sebagian besar pembudidaya langsung berhenti. Ryan bukan sembarang orang. Tubuh bintang kelas 3-nya tidak setingkat Kentucky, tetapi tidak terlalu jauh. Karena itu, pedang setengah bulan itu sendiri tidak bisa terwujud sepenuhnya. Hanya sepertiga dari itu yang terbentuk sebelum tidak bisa menyingkirkan daging dan tulang Ryan lagi. Merusak. Ryan tidak akan menunggu untuk terus mencoba, tentu saja. Dia segera menggunakan kekuatan jiwa surgawinya sendiri untuk menghancurkan pedang itu. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Jadi begitulah. Ryan fokus pada cederanya sendiri terlebih dahulu ketika tiba-tiba, dia meraih bahu Habak dan menariknya ke samping. Segera setelah dia melakukan itu, senjata yang terlihat seperti suriken besar muncul tepat di tempat dia berada sepersekian detik yang lalu. Suriken itu kemudian jatuh ke tanah dan berubah kembali menjadi kekuatan jiwa sesaat kemudian. Ini. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Dia juga mengambil kesempatan untuk menyembuhkan kaki Habak saat dia menggunakan Divine Sense untuk menjelaskan Divine Energy. Gunakan pemindaian jiwa Anda untuk tidak mencari hal-hal fisik. Sebaliknya, gunakan untuk mencari energi surgawi.
Beberapa tempat di sekitar kita memiliki jumlah energi surgawi terkonsentrasi yang sangat kecil dan hampir tidak terlihat. Mereka semua juga bergerak. Sangat sulit untuk diperhatikan, tetapi mereka ada di sana. Energi surgawi bersifat halus, sehingga dapat melewati tubuh kita tanpa masalah. Ketika tubuh kita melewatinya, mereka berubah menjadi senjata kekuatan jiwa. Pastikan Anda menghindarinya. Bab 1657. Libraya setuju dengannya, mengatakan, "Iya, itu benar. Lagi pula, kekuatan penyembuhan anak itu benar-benar luar biasa. Bahkan White Scarlet Cup, yang berada di atas wilayahnya, disembuhkan hanya dalam beberapa lusin detik. Benar-benar mengesankan. Apakah dia cocok dengan teknik penyembuhan sekte kita?" Eaglet merenungkannya sebentar. "Saya percaya begitu. Namun, saya belum pernah melihat orang menggunakan elemen cahaya untuk penyembuhan, jadi kita harus bertanya padanya nanti. Mungkin itu mungkin untuk mengontrol yang energi untuk mengumpulkan light element dan menggunakannya dengan cara yang sama seperti dia." Libraya menggelengkan kepalanya setelah itu. "Kami akan melakukannya jika dia menyelesaikan semua 12 tes. Apakah kamu tidak melihat? Kakaknya dan bahkan Minokawa itu bisa menggunakan skill elemen cahaya yang sama. Saya tidak ingin menakut-nakuti mereka." Semua orang mengangguk dan terus menonton tes. Baik itu Ryan, Rowan, atau kelompok Kentucky, semuanya melewati bagian bahaya mereka sendiri. Ada situasi hampir mati selama tes. Pada akhirnya, mereka masih melintasi seluruh tanah jiwa, tiba di tempat yang tampaknya merupakan gerbang spasial. Setelah mereka melewatinya, mereka muncul kembali di aula masuk sekali lagi. "Phew," Ryan merasa lega. "Sialan, aku tidak ingin kembali ke tempat itu lagi. Tantangan di sana terlalu aneh." Erla, Min, dan Habak mengangguk penuh semangat. "Hal yang sama berlaku untuk kita." Rowan kemudian menghubungi Ryan melalui koneksi jiwa mereka. "Apakah kamu keluar? Jika demikian, bantu saya menyembuhkan 2 anggota kelompok saya." Ryan tercengang mendengarnya. Tentu, keterampilan penyembuhan Rowan tidak sebagus Ryan, tapi dia jelas jauh lebih baik daripada penyembuh lain yang pernah dilihat Ryan sebelumnya. Keterampilan pemulihan instan seharusnya cukup untuk menyembuhkan hampir semua hal selama tidak ada yang mati atau inti dan tian atau iblis mereka hancur. "Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu sembuhkan dengan keahlianku?" Rowan mengangguk, berkata, "Kami ditangkap oleh jebakan kekuatan jiwa yang menciptakan semacam penghalang di dalam meridian seseorang. Saya baik-baik saja karena saya menggunakan elemen gelap saya untuk menghancurkannya. Hal yang sama berlaku untuk Rickey karena dia adalah seorang spirit. Dia tidak memiliki meridian. Namun, 2 lainnya membuat meridian mereka rusak dan terhalang. Itu terhubung langsung ke inti dan tian dan iblis mereka juga. Jika saya menggunakan elemen gelap saya khawatir itu akan diarahkan langsung ke mereka. Kontrolmu atas skill pemurnian jelas lebih baik daripada milikku." Ryan mengangguk sebagai tanggapan dan dengan cepat pindah ke area yang ditunggu Rowan. Erla, Min, dan Habak tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan, jadi mereka hanya ikut. Segera, Ryan melihat bahwa banyak pembudidaya dan binatang iblis di sekitar Rowan tampaknya menderita di tanah. Jelas bahwa kelompok Rowan bukan satu-satunya yang ditangkap oleh jebakan. Apakah jebakan itu bagus? Rickey memandang Ryan dan langsung terkejut melihat betapa miripnya keduanya. "Kamu bilang kamu akan meminta bantuan. Pasti orang ini, kan? Dia identik denganmu, kecuali warna rambutnya." Rowan mengangguk, berkata, "Keterampilan penyembuhannya lebih baik daripada milikku, jadi biarkan dia melihatnya." Ryan tersenyum dan menyentuh bahu Lita terlebih dahulu. Segera setelah itu, dia menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksa kondisinya. Namun, dia tidak bisa melihat banyak. "Oh begitu. Ini adalah serangan kekuatan jiwa, jadi saya harus menggunakan pemindaian kekuatan jiwa sebagai gantinya." Kekuatan jiwa surgawi Ryan kemudian memicu pemindaiannya saat dia melihat meridian Lita lagi. "Ini." Ryan bangkit dan menyipitkan matanya, bergumam, "Ini cukup rumit." Rowan yang terkejut kali ini. "Apa yang Anda temukan?" "Hal-hal yang menghalangi dan merusak meridian mereka memang terbuat dari kekuatan jiwa," jelas Ryan. "Namun, mereka tampaknya hidup. Mereka seperti cacing. Saya takut jika saya menggunakan keterampilan pemurnian saya untuk menyingkirkan mereka, mereka akan mengamuk di tubuh mereka. Mereka mungkin benar-benar kehilangan inti iblis dan dantian mereka.
Ini adalah pertama kalinya Ryan melihat sesuatu seperti itu. Suruh sebagian besar jenius yang mengikuti ujian mati, hanya sedikit yang lulus yang bisa dibawa ke Jiot. Ryan memikirkan apa identitas sebenarnya dari tes ini. Sekte Jiot tidak bercanda tentang itu. Beberapa pembudidaya dan binatang iblis pergi ke pekerja Sekte Jiot untuk bertanya tentang bagaimana mereka bisa menyembuhkan masalah meridian mereka. Namun, yang mereka dengar hanyalah bahwa mereka tahu risikonya saat mengikuti tes. Tidak ada yang memberi mereka jawaban yang dapat membantu menyembuhkan mereka yang menderita oleh Soul Power Worm yang ditemukan Ryan. Lita dan Free mungkin menderita, tetapi mereka masih mendengar kata-kata Ryan. Bisakah kamu setidaknya mencoba? Jika keadaan terus seperti ini, maka kita akan benar-benar kehilangan inti dantian dan iblis kita. Ryan kemudian menatap Rowan setelah itu, bertanya, bagaimana dengan Kentucky dan Celis? Mereka baik-baik saja, jawab Rowan sambil menunjuk ke arah mereka. Jalan yang mereka ambil berbeda, jadi saya rasa mereka tidak menemukan hal seperti yang dilakukan kelompok saya. Ryan melihat ke sana dan dapat melihat bahwa Kentucky dan Celis tampaknya sedang beristirahat. Selain itu, mereka tidak terlihat seperti mengalami masalah. Bagus kalau begitu. Akhirnya, dia kembali menatap Lita dan Free. Aku bisa mencobanya. Namun, apakah Anda bahkan mempercayai saya? Sejauh yang saya ketahui, saya hanya bisa mencoba untuk mempercepat efeknya, dengan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan cacing. Bagaimana jika teman roh Anda di sini menyalahkan saya nanti? Petik 2. Rowan memejamkan mata, menghindari perhatian apapun. Dia tidak mengenal Krikei dan yang lainnya sebelum ujian, jadi kata-katanya tidak terlalu berarti dalam situasi ini. Satu-satunya yang bisa menerima risiko adalah Lita dan Free. Krikei tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Jangan khawatir, saya tidak akan menyalahkan Anda kecuali saya melihat bahwa Anda dengan sengaja mencoba memperburuk keadaan. Free dan Lita mengangguk juga. Hal yang sama berlaku untuk kami. Lakukan saja. Ryan hanya bisa setuju pada akhirnya. Bagus. Mari kita lihat apa yang bisa saya lakukan. Bab 1658. Segera, elemen gelap Rowan memasuki tubuh Lita, diikuti oleh elemen cahaya Ryan. Keduanya mengikuti meridian, dengan cepat menemukan hal kekuatan jiwa yang merusak meridiannya. Setelah itu, Ryan mengendalikan elemen gelap untuk melenyapkan kekuatan jiwa seperti cacing itu. Asteris Arur, Asteris. Namun, segera setelah elemen gelap mulai menghancurkannya, cacing itu, bersama dengan yang lain yang ada di meridian lain, bertindak bersama, mengamuk. Melihat itu, Ryan segera menarik kembali elemen gelap. Beberapa detik kemudian, cacing-cacing itu menghentikan amukannya. Baru setelah itu ekspresi Lita sedikit mereda. Hal-hal ini lebih rumit dari yang saya harapkan. Mereka mengamuk ketika saya mulai menghancurkan mereka. Tidak hanya itu, karena mereka terhubung dengan dantiannya melalui meridiannya, dantianlah yang menanggung beban terbesar. Saya tidak bisa menghancurkan mereka cukup cepat. Bahkan jika saya dapat menghancurkannya, saya tidak yakin apakah itu akan berdampak buruk pada kultivasinya. Lita jelas mendengar semua itu, bertanya sebagai tanggapan, apakah tidak ada jalan lain. Ryan menyipitkan matanya sejenak sebelum dia mendapat ide. Tidak semua meridianmu telah terinfeksi dengan kekuatan jiwa seperti cacing ini. Mari kita lakukan seperti ini. Saya akan mengirimkan keterampilan saya melalui meridian Anda ke dantian Anda, jadi saya ingin Anda membiarkan kekuatan saya melewatinya. Dari sana, saya akan mulai menghancurkan hal-hal cacing. Saya pada dasarnya akan bekerja dari dalam keluar. Petik 2. Ini, Lita jelas khawatir tentang itu. Membuka dantian seseorang untuk kekuatan asing. Seseorang harus putus asa untuk melakukan hal seperti itu. Lagi pula, itu juga berarti siapapun akan dapat menghancurkan fondasi pembudidaya, serta jiwa baru lahir mereka. Rowan melirik Lita setelah itu. Dantianmu sudah dalam kondisi genting. Ryan tidak akan memaksa, tapi kurasa kau tidak punya pilihan yang lebih baik. Krikei setuju dengan Rowan. Lita, kamu harus melakukannya. Rasa sakit yang disebabkan oleh cacing berlanjut saat Lita akhirnya menggertakkan giginya. Bagus. Ini lakukan atau mati. Petik 2. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Kalau begitu, mari kita mulai. Gaya hidup, bentuk keempat, pemurnian. Kali ini, Ryan mengirim elemen gelap dan terang melalui meridian yang sehat, dengan cepat tiba di dantian Lita.
Karena dia tidak menolaknya, keduanya memasuki dantiannya tanpa banyak masalah melalui celah. Ryan cukup terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tidak heran benda-benda itu bertindak sangat kasar ketika aku mencoba menghilangkannya. Mereka semua memiliki inti. Ryan melihat apa yang tampaknya menjadi kepala cacing kekuatan jiwa itu. Kepala-kepala itu juga bisa dikatakan sebagai inti mereka. Mereka menempelkan diri mereka ke kolam energi surgawinya, menggunakannya untuk tumbuh lebih kuat. Ryan kemudian memperingatkan Lita, ini mungkin akan sangat menyakitkan, jadi kamu sebaiknya bersiap-siap. Lita mengangguk. Selesaikan saja. Ryan kemudian melirik Rowan, yang mengerti apa yang dia maksud. Gaya kematian, bentuk energi pertama, ikatan bayangan. Lita kemudian dipegang oleh Rowan Shadow Beams, tidak dapat menggerakkan otot. Jangan khawatir, saya hanya menahan Anda di tempat sehingga Anda tidak akan mencoba apapun selama itu. Petik 2. Segera setelah itu, Ryan mengirim elemen gelap Rowan ke dalam kolam energi surgawi dan akhirnya menyerang kepala dan inti cacing. Ah, benar saja, Lita mencoba meliuk kesakitan, tetapi ikatan Rowan menahannya dengan kuat saat Ryan bekerja. Rasa sakit itu karena bahaya yang dirasakan cacing kekuatan jiwa. Akibatnya, mereka mencoba menyerang meridiannya karena Ryan mencegah mereka melakukan hal lain dengan kolam energi surgawi atau dantiannya. Faktanya, Ryan mengharapkan meridiannya rusak tidak dapat diperbaiki pada saat dia selesai, ya, tidak dapat diperbaiki untuk orang lain. Untuk skill penyembuhan Ryan, dia sangat yakin dia bisa membuat mereka pulih. Lita menjerit dan meliuk-liuk selama 10 menit sebelum rasa sakit itu akhirnya mulai mereda. Mungkin hanya 10 menit, tetapi baginya, itu adalah keabadian. Itu karena elemen gelap Rowan juga digunakan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, itu memakan kekuatan hidup, dan kekuatan hidup di dantian tidak terkecuali. Jika bukan karena Ryan melindungi dantiannya dengan elemen cahaya, elemen gelap Rowan akan menghancurkan dantian Lita sebelum cacing melakukannya. 15 menit kemudian, Ryan akhirnya selesai menghancurkan inti dari cacing Soul Power. Phew, kamu bisa membiarkannya pergi, Rowan. Aku sudah selesai dengan mereka. Rowan mengangguk sebelum melambaikan tangannya. Segera setelah itu, Shadow Beams menghilang seolah-olah mereka belum pernah ke sana. Hanya saja Lita terlihat tidak sehat. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Setelah saya menghancurkan inti mereka, sisa tubuh cacing larut menjadi kekuatan jiwa murni. Tidak perlu menghancurkan sisanya. Petik 2. Krikei tidak bisa tidak menyebutkan, tetap saja, meridiannya. Krikei bukan satu-satunya yang memikirkannya. Tempat di sekitar kelompok Rowan penuh dengan orang-orang dan binatang iblis yang ditangkap oleh jebakan yang sama. Mereka semua menonton saat Ryan mengerjakan Lita, berharap dia akan berhasil sehingga mereka bisa meminta bantuan. Namun, karena apa yang terjadi pada meridian Lita, mereka tidak tahu apakah itu layak untuk diperdagangkan. Hahaha. Namun, Ryan hanya tertawa sebagai tanggapan. Rowan, beri aku salah satu pil nutrisi. Rowan mengangguk dan melemparkan pil ke Lita. Apa ini? Lita, yang tampak dalam keadaan menyesal, bertanya. Telan saja, saya akan menyembuhkan meridian Anda yang rusak sekarang, jelas Ryan. Kamu bisa melakukannya. Jangankan Lita, semua orang di sekitar terkejut dengan klaim itu. Ryan hanya tersenyum sambil menunggu Lita mengambil keputusan. Nah, Lita sudah sejauh ini, jadi dia langsung menelan pil itu. Setelah itu, Ryan menggunakan keterampilan pemulihan instannya untuk menumbuhkan kembali atau menyembuhkan bagian meridiannya yang rusak. Jika ada, kemampuan pil Rowan untuk membersihkan kotoran meridian membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya setelah Ryan selesai menggunakannya.